Sebagai F&B consultant dan sebagai praktisi F&B, gue sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk ngebedah sebuah bisnis. Dan salah satunya adalah bisnisnya Starbucks. Starbucks is planning to open its first store in Italy in 2018. Di video kali ini, lo bakal mempelajari 3 rahasia sukses yang diterapkan oleh Starbucks. Dan ini yang ngebuat dia punya lebih dari 40.000 cabang di seluruh dunia. Dan keuntungan per tahun menyentuh di ratusan triliun. Dan lo bakal kaget, karena strategi yang dipakai oleh Starbucks adalah strategi yang mudah untuk kita duplikasi. Jadi gue harap lo bisa belajar dari video ini dan harapannya bisa lo praktekin di bisnis lo. Ada alasannya kenapa gue memilih Starbucks untuk study case kita dan bukan bisnis yang lain. Karena faktanya, Starbucks memasuki peringkat pertama di industri F&B. Seperti di video sebelumnya, yang selalu gue bilang, every journey start with a single step. Bahkan, bisnis sebesar Starbucks itu mengambil langkah pertamanya di tahun 1971. Jadi, Starbucks memulai bisnisnya dari hal yang paling kecil. Bahkan awalnya, dia tuh bukan perusahaan coffee shop, melainkan toko yang menjual biji kopi berkualitas tinggi dan juga alat-alat untuk menyeduh kopi dan teh. Nah, Starbucks dibuat oleh 3 orang, yaitu Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan Gordon Bowker. Lokasi toko mereka yang pertama ada di Seattle. Nah, 10 tahun kemudian, di tahun 1982, Howard Schultz masuk ke Starbucks sebagai orang sales di Starbucks. Selama 10 tahun sebelum Howard bergabung, Starbucks masih menjual beans Arabica yang berkualitas tinggi. Nah, si Howard ini nantinya yang bakal jadi orang penting dalam transformasinya Starbucks. Pada suatu hari, si Howard lagi vacation di Milan. Dan di situ, dia ngelihat kedai kopi kecil yang ngebuat dia terinspirasi. Dia jadi punya ide bahwa Starbucks bisa jadi kedai kopi yang besar. Nah, saat dia pulang dari Milan, dia langsung meyakinkan owner-ownernya Starbucks dengan idenya dia, agar menambah layanan penyajian kopi di lini bisnisnya Starbucks. Dan hasilnya apa? Ternyata gagasannya ditolak mentah-mentah. Dan gak lama dari situ, Howard memutuskan untuk keluar dari Starbucks dan memulai bisnis barunya dia. Bisnis barunya adalah membuat sebuah coffee shop yang dinamakan dengan Il Giornale. Di tahun 1987, Howard membeli saham Starbucks dengan bantuan beberapa investor yang diantaranya adalah owner Starbucks, yaitu Gordon Bowker. Setelah membeli Starbucks, Howard langsung membuat ide dan gagasan untuk langsung mengeksekusi dengan konsep coffee shop. Gak cuman itu, Howard juga melakukan customer service yang sangat bagus di bisnisnya dia. Dan seiring dengan kesuksesannya Starbucks, mereka melakukan ekspansi yang luar biasa. Dari toko pertama yang dia buka di Seattle hingga sekarang tersebar di seluruh dunia, and the rest is history. Coba lu bayangin deh, Starbucks yang dimulai dari tahun 1971 sampai sekarang masih relevan. Bukan cuma relevan, tapi mereka makin besar. Dan jangan salah, perusahaan sebesar Starbucks juga mengalami masalah yang juga besar. Salah satunya yang kita semua tahu, Starbucks diboikot abis-abisan. Tapi, meskipun mereka diboikot abis-abisan, kekayaan mereka tuh masih menyentuh 3 miliar dolar per tahunnya. Dan masih punya cabang, 40.000 cabang. Bahkan, Starbucks sampai sekarang nggak berhenti untuk ekspansi. Starbucks bisa sebesar ini bukan cuma karena dia inovatif dan konsisten. Tapi ada banyak hal yang mereka lakukan untuk stay relevan di masyarakat. Nah, gue akan bedah strategi Starbucks dan ada 3 poin yang sangat penting. Langsung aja gue bahas ke chapter pertama. Exceptional Customer Experience. Bukan Starbucks namanya kalau nggak bisa ngasih customer experience yang baik. Sampai sekarang gue acungi jempol nih buat Starbucks yang bisa ngasih hospitality dan customer experience yang sangat baik. Every detail matters. Nah, salah satu yang diterapkan oleh Starbucks yaitu menjadi the third place. Third place is a sweet spot between home and office. Dengan ambience yang nyaman, dekorasi yang bagus, dan juga wifi, itu membuat customer itu betah di Starbucks. Terutama untuk kerja dan meeting. Faktanya, banyak customer Starbucks yang balik lagi karena hal tersebut. Dan bahkan mereka mengajak teman-teman bisnis mereka atau rekan kerja mereka untuk ke Starbucks. Konsep The Third Place ini terbukti untuk mengubah customer yang dari loyalis menjadi advokat. Buat lo yang udah nonton video gue sebelumnya, lo akan tahu betapa pentingnya loyalis dan advokat di bisnis F&B. Selain Starbucks membuat ambience yang bagus dan tempat yang nyaman, Starbucks juga melakukan strategi untuk mendapatkan customer balik lagi ke mereka, yaitu dengan cara loyalty program. Loyalty program yang dibuat oleh Starbucks itu sangat efektif untuk bikin customer balik lagi. Starbucks mempunyai Starbucks Card dan juga Starbucks Reward, di mana lo bakal dapat poin di setiap pembelanjaan minuman lo di Starbucks. Dan di saat lo udah punya banyak poin di Starbucks, kalian bisa menukarkan dengan minuman yang ada di Starbucks. Dan itu secara gratis. Dampaknya apa? Pelanggan jadi datang terus, karena mereka akan berpikir, sayang banget nih, kalau poinnya nggak kepake, ngopi di Starbucks biar nanti bisa dapat minuman gratis. Keywordnya ada di kata-kata gratis. Orang-orang
orang suka banget sama hal yang gratis kan? Because in a world that everything is for sale, free rewards can be the most refreshing gift. Dan faktanya, terbukti di tahun 2021, Starbucks Card mempunyai member lebih dari 25 juta pelanggan di US. Dan Starbucks Rewards berkontribusi 50% atas penjualan mereka. Emang pinter sih Starbucks, karena dijanjikan minuman gratis, customer jadi beli lagi, dan beli lagi. Starbucks Rewards sudah terbukti menghasilkan banyak banget orderan. Tapi yang bikin customer Starbucks datang lagi dan ngajak temen-temennya, itu karena hospitality mereka yang sangat amat bagus. Ya lo bayangin aja, karyawan-karyawan Starbucks harus mempunyai SOP yang ketat dengan hospitality. Mereka harus wangi, harus bersih, harus ramah dan senyum. Bahkan, karyawan Starbucks didemand untuk mempunyai komunikasi yang proaktif ke pelanggan. Nah, kalau hospitality mereka udah bagus, ini akan memudahkan mereka untuk upselling produk mereka yang akan gue bahas di chapter selanjutnya. Starbucks juga melakukan gestur yang membuat customer itu bisa dekat dengan mereka. Dengan memperbolehkan customer bisa membuat minuman signature-nya mereka. Hal ini nggak cuma menciptain customer experience yang baik, tapi Starbucks juga bisa mengasih sense of belonging ke customer mereka. Hal ini sangat powerful karena ini membuat customer mendapatkan banyak kontrol dari pilihan mereka. Ya lo bayangin aja, lo bisa custom minuman lo di Starbucks, dan itu cuma ada di Starbucks loh. Menciptakan customer experience itu bagus untuk datengin pelanggan. Tapi percuma juga kalau yang datang banyak, tapi spendingnya sedikit. Untuk mencegah hal itu, Starbucks melakukan upselling yang gila-gilaan. Nah, untuk kita bisa menciptakan upselling ini, tentu kita harus mempunyai ilmu komunikasi yang bagus. Kita harus ramah, kita harus bisa senyum, kita harus menjadi komunikatif yang proaktif. Intinya, upselling itu adalah yang tadinya kita menjual produk A, itu di-up lagi tuh. Coba bayangin lo menjual sebuah es kopi susu, dan lo upsell untuk mendapatkan whipped cream dan saus karamel misalnya. Setiap lo upsell, lo mendapatkan keuntungan Rp5.000. Berarti kalau misalkan lo dapet 100 customer yang berhasil lo upsell, lo mendapatkan Rp500.000. Rp500.000 dikali 30 hari, itu 15 juta. Itu kalau satu store. Lo bayangin, Starbucks mempraktikkan ini secara worldwide, dan mereka mendapatkan margin yang sangat besar dari hal simple, yaitu adalah upselling. Nah terus, kalau customer sudah digiring untuk upselling, langkah selanjutnya apa? Apakah kita diamkan begitu aja? Jawabannya enggak. Kita akan kasih promo-promo lainnya. Salah satunya adalah decoy effect. Seperti namanya, decoy adalah umpan. Kalau lo ke Starbucks, pasti lo ditawarin 3 ukuran gelas mereka. Ada tall, venti, dan grande. Tall itu ukurannya 355 mili dengan harga kurang lebih 34.000. Grande sekitar 473 mili di harga 37.000. Dan juga venti di ukuran 592 mili di harga 39.000. Nah, sekarang gue tanya nih sama lo, di antara 3 size itu, lo pilih yang mana? Kalau lo jawabnya mendingan lo beli grande atau venti, selamat, lo udah kena perangkap decoy effect. Kenapa gue bilang begitu? Karena terbukti kebanyakan orang akan memilih grande ketimbang tall. Karena selisih ukuran dan harganya beda tipis. Orang-orang akan milih grande karena grande lebih value for money. Decoy effect ini juga akan memberikan dampak psikologis ke customer. Seakan-akan minuman yang grande dan venti itu sangat worth it untuk dibeli. Terlepas dari harganya yang mahal. Hal ini bisa terjadi ya karena ada minuman dengan ukuran yang tall. Karena secara value for money, itu kurang oke. Apakah cukup sampai situ? Jawabannya enggak. Karena lo akan ditawarkan dengan bundling package-nya mereka. Salah satunya menggabungkan menu minuman mereka dengan menu makanannya. Ini biasanya ada SOP-nya. Jadi misalnya kalau ada orang beli Americano, biasanya bundlingnya tuh dengan donat. Jadi harus cocok tuh antara menu minuman dengan makanannya. Dan ini SOP-SOP ini kita akan kasih ke barista-barista Starbucks. Intinya, ini adalah langkah untuk membuat customer bisa beli lebih banyak items. Dengan value yang lebih bagus dibanding lo beli a la carte. Selain itu, dengan adanya sistem bundling package ini, customer jadi nggak perlu ribet-ribet milih minuman dan makanan yang cocok. Karena udah kita rekomendasiin ke bundling package-nya. In a world where attention is a currency, Starbucks benar-benar ngerti cara mengambil atensi dan awareness di masyarakat. Karena dengan hal itu, Starbucks bisa relevan di tengah gempuran banyaknya coffee shop. Coba lo lihat aja, sekarang di mana-mana udah ada banyak coffee shop. Dan gue lihat, sekarang ngopi udah menjadi culture kita. Sekarang kita bangun pagi pun ngopi, meeting ngopi, kerja ngopi, lembur ngopi. Jadi benar-benar udah menjadi habit kita nih. Dalam kata lain, industri kopi menurut gue udah menjadi market yang sangat besar. But what makes Starbucks still relevant? Nah, ayo kita bahas karena di tengah banyaknya coffee shop, cara-cara ini bisa ngebuat usaha lo stand out dan relevan. Starbucks punya brand positioning yang kuat, yaitu menjadi the third place. Tempat ketiga antara rumah dan kantor. Nah, ini udah pernah gue bahas sebelumnya. Tapi apa yang mau gue infokan adalah lo harus menciptakan brand positioning brand lo sendiri. And you have to stick with it. Intinya, dalam sebuah brand, kalian harus mempunyai satu posisi. Kita akan bilang one brand,
one positioning. Yang dimaksud adalah kita membuat sebuah coffee shop ingin dikenal sebagai apa nih? Misalnya, gue buat coffee shop pengen dikenal sebagai kopi yang murah dan ada di mana-mana. Oh, berarti persepsinya adalah kopi keliling 8.000. Misalnya, lo pengen dikenal sebagai the third place seperti Starbucks, ya berarti lo harus create sebuah coffee shop yang bagus, yang AC, yang wifi, yang benar-benar nyaman seperti rumah ketiga lo. Gak cuman itu, Starbucks juga melakukan digitalisasi. Di zaman semua yang serba digital, lo semua harus bisa menciptakan media-media secara digital. Contohnya adalah aplikasi Starbucks. Di situ lo bisa mendapatkan banyak banget info-info atau promo-promo menarik di aplikasinya kan. Dan jangan lupa juga, sekelas Starbucks pun juga mempunyai TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Intinya, kalau lo mau lebih dikenal sama masyarakat, ya lo harus punya platformnya, seperti contoh Instagram, TikTok, atau lain sebagainya. Untuk bisa lebih stay relevan di masyarakat, Starbucks menggunakan beberapa strategi khusus, yaitu mereka membuat seasonal menu. Sebagai contoh, kalau lagi puasa, mereka bikin hampers. Mereka mengadakan menu-menu yang misalnya cocok untuk dijual di saat Ramadan, misalnya seperti ice pandan latte dan lain sebagainya. Bahkan, Starbucks juga pernah membuat seasonal menu yang menurut gue cukup unik, yaitu adalah menu yang bernuansa Betawi. Ada Betawi latte, ada gambang cake, selendang mayang, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja, sehebat-hebatnya Starbucks, everyone has their time. Dan semakin tinggi bisnis lo, semakin kencang juga angin yang akan menerpa lo. Sama halnya kayak Starbucks, mengalami boykot di seluruh dunia. Dan boykot ini terbukti efektif untuk menjatuhkan bisnis Starbucks. Karena dari data yang gue dapat, Starbucks mengalami kerugian finansial sebesar 12 miliar US dollar atau setara dengan 186 triliun. Sedangkan di Indonesia, dampak boykot juga cukup besar. PT Sari Coffee Indonesia, pemegang lisensi waralaba Starbucks di Indonesia, ngelaporin penurunan penjualan sekitar 30-35% akibat dari boykot. But who cares? We don't need another Starbucks. Karena yang gue harapin dari video ini lahir banyak banget coffee shop UMKM yang bisa sekuat dan sebesar Starbucks. Sekarang, caranya lebih mudah untuk lo mendapatkan awareness di platform-platform. Because right now is your time. Gue selalu ngedukung lo and I'm watching from afar. Be brave, be courageous, and most of all, have faith.